I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Halo Cok, balik lagi sama Gofreng. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video ini Mimin mau bahas spoiler atau bocoran alur cerita series Donghua Solen versi novel ya Cok. Kalian harus ingat, karena ini Mimin rangkum dari novel. Jadi kemungkinan besar alur ceritanya bakalan sedikit beda sama alur cerita versi Donghua nantinya. Tapi inti ceritanya pasti bakalan tetap sama. Buat yang nanya kira-kira keluar di episode berapanya? Kemungkinan di episode 261 sampai 263. Sedangkan untuk animasi pasti bakalan sedikit beda sama pembahasannya, dikarenakan belum rilis juga dari pihak studionya. Oke lah, sampai sini Mimin rasa kalian sudah paham ya isi dalam video nantinya. Sebelum itu jangan lupa subscribe, nyalain juga tombol loncengnya, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam. Inilah waktunya kita baku hantam. Di spoiler bagian 9 kemarin, kita sudah membahas proses pewarisan Tangsan sampai menjadi seorang dewa. Bahkan hampir 70% pembahasan spoiler bagian 8 dan 9 keluar ya Cok di episode 260. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakalan bahas pertarungan tingkat dewa. Dewa malaikat melawan dewa laut. Setelah menyelimuti tubuh Xiao dengan pelindung laut luas, sehingga bisa menyembunyikan keberadaannya dari Qian Rensu, Tangsan perlahan-lahan menghampirinya. Sebagai seorang dewa, Qian Rensu pada dasarnya telah mengetahui kedatangan Tangsan bersama Xiao Wu. Perasaan aneh yang belum pernah Qian Rensu rasakan tiba-tiba muncul di kedalaman hatinya. Perasaan ini memiliki nama kecemburuan. Menggenggam pedang malaikat suci dengan sangat erat, perasaan cemburu Qian Rensu memicu kemarahan di dalam hatinya. Mental ilahinya meledak, menimbulkan ombak dahsyat di seluruh permukaan laut menuju ke arah Tangsan. Merasakan ancaman dewa malaikat, Tangsan dengan cepat mengeluarkan Trisula dewa laut. Mental ilahinya juga dirilis, memaksa mental ilahi Qian Rensu keluar dari jangkauan lautan. Tatapan Qian Rensu menjadi serius. Alih-alih bersaing dengan Tangsan dalam hal kekuatan mental, Qian Rensu justru memilih untuk mundur sejauh 10 km dari pantai. Melihat apa yang dilakukan Qian Rensu membuat Tangsan tersenyum. Dia juga berkata kepada dirinya sendiri, "Apakah kamu pikir aku tidak bisa menarik kekuatan samudra menjauh dari lautan? Sebagai dewa laut, aku bisa menggunakan kekuatan lautan di seluruh benua." Tidak mengejar Qian Rensu, dengan sangat tenang Tangsan menatapnya dan melayang di udara. "Nona dewa Qian Rensu, maaf aku telah membuatmu menunggu." "Tangsan selamat, kamu akhirnya menjadi dewa laut." Sambil mengucapkan hal ini, hati Qian Rensu kembali bergetar. Pemuda yang berulang kali nyaris tewas di tangannya, kini memiliki penampilan yang lebih menarik. Tangsan tersenyum. "Aku pikir, aku saat ini telah memiliki kekuatan untuk melawanmu. Terima kasih telah memberiku banyak kesempatan. Jika aku menang hari ini, aku akan mengampuni hidupmu, serta memberimu kesempatan. Aku juga mengerti kenapa kamu selalu memberiku kesempatan saat itu." Mendengarkan ucapan Tangsan jelas membuat Qian Rensu terkejut. Dia kembali mengingat semua kejadian di masa lalunya, saat Tangsan menggagalkan semua upaya yang telah dia susun selama lebih dari 20 tahun. Tetapi dia dengan cepat menenangkan dirinya. "Tangsan, apakah kamu mencoba untuk menggoyahkan hati dewaku?" Tangsan kembali tersenyum. "Jika aku adalah kelemahan di hatimu, maka kelemahan itu akan terus ada tidak peduli apa yang akan aku katakan. Meskipun kita sama-sama dewa, tapi kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Menyerahlah, Nona Dewa Qian Rensu." Qian Rensu mendengus dingin. "Tangsan, jika kamu ingin mempengaruhi keyakinanku, maka teruslah bermimpi.
kamu memang memiliki banyak pengalaman bertarung. Tapi apakah kamu yakin aku akan tertipu lagi hari ini? Kamu telah menjadi dewa sekarang. Jadi mari kita buktikan siapa yang lebih hebat, dewa laut atau dewa malaikat. Bahkan jika kamu adalah kelemahan hatiku, asalkan bisa membunuhmu, maka kelemahan itu juga akan hilang. Tang San menghela nafas. Dia tidak menanggapi lebih jauh perkataan Qian Rensu. Semuanya sudah cukup. Hanya kekuatan yang bisa membuktikan segalanya. Cahaya biru tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuh Tang San. 8 sayap dewa muncul di belakangnya. Baju zirah dewa laut juga dirilis. Qian Rensu pada dasarnya tidak heran melihat baju besi Tang San. Setiap dewa pasti memiliki baju perang mereka masing-masing. Tapi apa yang tidak bisa dipahami oleh Qian Rensu adalah 8 sayap di punggung Tang San. Sejak kapan dewa laut memiliki sayap? Bahkan Tang San memiliki 2 sayap lebih banyak dari miliknya. Yang membuat Qian Rensu lebih terkejut adalah 10 cincin roh yang berada di sekitar Tang San. 9 merah dan 1 biru kemasan. Qian Rensu akhirnya mengerti, kepercayaan diri Tang San bukanlah omong kosong. Dengan cepat, Qian Rensu membuat dirinya tenang, perlahan mengangkat pedang malaikat suci. Sinar matahari tiba-tiba meledak. 10 cincin roh muncul di sekitarnya. Pertempuran tingkat dewa sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Dewa malaikat melawan dewa laut. Qian Rensu melawan Tang San. Keduanya saling berhadapan. Dengan cepat merilis kekuatan ilahi mereka masing-masing. Qian Rensu mengambil inisiatif menyerang lebih dulu. Bayangan emas raksasa muncul di belakangnya. Pedang malaikat suci yang dilapisi dengan kekuatan menunjuk ke arah Tang San. Mental ilahinya sepenuhnya bersatu dengan pedang malaikat suci. Tang San menghela nafas, sedikit menggeser trisula dewa laut. Dan, boom, dalam jarak 1 km di belakang Tang San lautan mendidih. Gelombang raksasa terbentuk. Energi lautan seolah-olah ditarik oleh trisula dewa laut. Qian Rensu tentu saja tidak akan menunggu Tang San menyelesaikan penarikan energi. Bila api matahari sejati berkedip, pedang mengayun lurus ke arah Tang San. Dan hanya dalam sekejap pedang itu sudah berada di atas Tang San. Tang San tidak gentar. Dia menggunakan teknik pertama dari 13 bentuk trisula untuk memblokirnya. Secara paksa membubarkan pedang malaikat suci yang berada di atas kepalanya. Merasakan mental ilahinya diputus secara paksa oleh teknik Tang San, Qian Rensu tiba-tiba melesat ke langit. Tepat di bawah matahari, bayangan emas raksasa kembali muncul di belakangnya. Pedang malaikat naik tinggi, teknik malaikat penghakiman dirilis. Boom, atmosfer antara langit dan bumi bergetar hebat. Tang San merasa seperti ditekan oleh suatu kekuatan kurang dari 1 detik. Serangan ini disebut teknik kejutan, berasal dari 6 tulang roh malaikat. Serangan destruktif yang sangat mengerikan. Menghadapi serangan ini, baju zirah dewa laut tiba-tiba membentuk sebuah lapisan pelindung untuk mengisolasi Tang San dari cahaya dewa malaikat. Meskipun begitu, Tang San masih dipaksa turun dari langit nyaris jatuh ke permukaan lautan. Di bawah ilusi cahaya yang membakar, gerakan Tang San berubah sangat lambat dan kekuatan ilahi di tubuhnya seolah-olah meleleh seperti air. Di bawah tekanan dewa malaikat, Tang San kembali mengangkat trisula dewa laut. Pusaran air setinggi 10 meter tiba-tiba terbentuk memaksa cahaya kehakiman untuk mundur. Qian Rensu kembali fokus. Sebagai pengontrol cahaya penghakiman, dia jelas merasakan jika Tang San sedang melakukan perlawanan. Sehingga tanpa jeda, dia kembali menggunakan teknik kedua pembersihan malaikat. Dan, boom, cahaya penghakiman tiba-tiba meledak, berubah menjadi bola cahaya murni raksasa. Seperti mengurung Tang San dan pusaran air yang baru saja dia bentuk. Merasakan lingkungan menjadi semakin panas, serta api matahari terus menguat. Tang San tidak bisa menahan nafasnya. Berpikir sejenak, baju zirah dewa laut langsung menutupi dengan kekuatan dewa laut Tang San. 8 sayap di punggungnya melipat untuk melindunginya, membentuk sebuah penghalang biru kemasan yang mengisolasinya dari api matahari suci. Secara bersamaan, kepala naga di bahu kanan Tang San tiba-tiba bersinar, berputar sekali mengelilingi tubuh Tang San dan memblokir api matahari. Tang San melemparkan trisula dewa laut. Bentuk kedua trisula dewa laut dirilis. Sebuah ledakan bergema di sekitar area tersebut, secara paksa membuka celah api matahari, sehingga bisa membuat tulang roh Daming keluar dari api matahari menuju arah Qian Rensu.
Sebuah tangisan naga bergema, samudra mendidih, bintik-bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, menyatu dengan energi naga biru. Dalam sekejap, naga itu tumbuh secara geometris, berubah menjadi naga biru raksasa sebesar 100 meter. Qian Rensu membentuk api suci matahari dan Tang San membentuk energi lautan. Dengan raungan, naga raksasa 100 meter menabrak api suci matahari. Ledakan hebat bergema, langit terdistorsi sejauh 10 kilometer. Semua makhluk hidup di area tersebut seketika musnah, membuat langit menjadi kosong untuk sesaat. Qian Rensu terlempar oleh ledakan itu, tapi dia terlihat baik-baik saja. Sementara Tang San nyaris jatuh. Keadaannya tidak sebaik Qian Rensu. Rambut biru di punggungnya berantakan. Berulang kali 8 sayap dewanya mengepak mencoba mendapatkan keseimbangan. Jelas, Qian Rensu tidak akan memberikan kesempatan kepada Tang San seperti di masa lalu. Dia dengan cepat kembali mengangkat pedang malaikat dan merilis domain malaikatnya. Dalam sekejap, ribuan bayangan Qian Rensu terlihat muncul di belakangnya. Setiap bayangan masing-masing membawa pedang malaikat suci. Tang San merasa tiba-tiba tubuhnya menjadi semakin berat. Bahkan dengan kekuatannya di tingkat dewa, dia masih saja bisa ditekan sampai sulit bernafas seperti ini. Matahari, malaikat, 10.000 malaikat menolak surga. Seluruh bayangan Qian Rensu yang tak terhitung jumlahnya berteriak secara bersamaan. Suara gemuruhnya bahkan membuat tanah retak. Mengangkat kepalanya melihat ke atas, Tang San perlahan menutup matanya, mengangkat trisula dewa laut. Gelombang cahaya biru perlahan terbentuk di sekitarnya. Lautan tiba-tiba menjadi tenang. Sosok dewa laut raksasa muncul di belakangnya. 10 cenyerohnya juga dirilis. Tang San seolah-olah berubah menjadi ilusi. Energi biru elemen air paling murni naik dari permukaan laut, berubah menjadi gelombang raksasa tak terbatas. 10.000 malaikat menolak surga meletus. Dan pada saat bersamaan, gelombang air biru murni dari seluruh lautan juga melonjak. Api bertemu air, matahari emas bertemu gelombang air murni. Dewa malaikat menghadapi dewa laut. Energi yang setara tapi bertentangan langsung meledak. Seluruh benua Dolo bergetar. Pemandangannya bisa dilihat sejauh 150 km. Bumi bergetar hebat seolah-olah dunia akan kiamat. Wajah Qian Rensu mengungkapkan ekspresi tidak kepercayaan. Perasaan lelah tiba-tiba naik secara spontan. Qian Rensu menggigit lidahnya. Dia tidak mengerti bagaimana mungkin serangan terkuatnya tidak mampu bersaing dengan Tang San. Tang San dia memandangi Qian Rensu. Pada dasarnya dia siap untuk menyerang kapan saja. Kamu tidak perlu bingung. Kekuatan mentalku memanglah berada satu tingkat di atas dirimu. Di awal pertarungan, aku belum sepenuhnya mampu memahami kekuatan ilahi Dewa Laut. Tapi seiring berjalannya pertarungan kita, aku mulai bisa mengendalikannya. Alasan utama aku bisa menekanmu saat ini memanglah perbedaan mutlak kekuatan Dewa Laut dan Dewa Malaikat. Mental ilahimu tidak bisa menarik semua kekuatan matahari, tapi mental ilahiku mampu menarik semua kekuatan dari lautan. Jadi bagaimana kamu bisa mengalahkanku saat ini? Omong kosong, kita berdua dewa, mengapa mental ilahiku tidak setara denganmu? Kamu salah besar jika kamu berpikir bisa mempengaruhi kepercayaan diriku. Qian Rensu melotot tajam ke arah Tang San, tetapi dia pada dasarnya sangat kecewa pada dirinya sendiri. Mental ilahinya sama sekali tidak bisa menargetkan Tang San, dan sebaliknya, mental ilahi Tang San terpancar tidak tergoyahkan. Tang San tersenyum. Benar, kita berdua sama-sama dewa, tetapi kita menjadi dewa dengan cara yang berbeda. Aku berani mengatakan, ujian yang aku alami lebih berat dari apa yang kamu alami. Saat aku masih menjadi seorang Master Roh, kekuatan mentalku sudah setara di tingkat dewa. Apalagi sekarang saat diriku sudah menjadi dewa yang sebenarnya. Qian Rensu, kamu bukanlah lawanku. Qian Rensu tidak berbicara lagi. Dia memaksa dirinya untuk tidak mendengarkan ucapan Tang San. Setiap kata yang keluar dari Tang San pada dasarnya sedikit demi sedikit mulai menggoyahkan dirinya. Mengangkat pedang malaikat sekali lagi. 10.000 sinar cahaya kemasan kembali bersinar. Secara bersamaan langsung melesat menuju ke arah Tang San. Tang San tidak diam. 8 sayap di punggungnya mengepak, mengarahkan trisula Dewa Laut ke depan. Sebuah cahaya biru tiba-tiba melesat dari Tang San. Suaranya bergema di telinga Qian Rensu. Air mata Dewa Guan Yin.
Kata-kata sederhana tapi langsung mengubah energi di tubuh Qian Rensu berantakan tidak karuan. Qian Rensu secara bersamaan mengubah arah dan berbalik menjauhi Tang San. Wajahnya memucat hebat. Air mata Dewa Guanyin telah meninggalkan kesan terlalu dalam untuk Qian Rensu. Saat itu Tang San masihlah Master Roh, tapi air mata dewa mampu melukai jantungnya. Apalagi sekarang. Lagi-lagi mendengar air mata Dewa Guanyin jelas membuatnya kesal. Melihat wajah panik Qian Rensu, Tang San tersenyum. Cahaya biru yang baru saja dia lepaskan juga menghilang. Pada dasarnya, cahaya ini berasal dari teknik pertama Trisula, bukanlah air mata dewa yang sebenarnya. Ketika melihat cahaya itu menghilang, Qian Rensu terkejut dan berteriak, "Tang San, kamu berani menipuku?" Tang San tertawa. Tidak ada tipuan dalam pertarungan. Apakah kamu takut dengan air mata dewa? Karena itu masalahnya. Lalu bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Pada dasarnya, Tang San tidak berpikir untuk membunuh Qian Rensu. Qian Rensu sering memberinya kesempatan untuk hidup. Kali ini waktunya untuk Tang San membalas kebaikan Qian Rensu saat itu. Sementara Qian Rensu terlihat diam menatap Tang San. Dia tidak menyerang lagi, matanya berkedip, pedang malaikat suci di tangannya perlahan menghilang. Dia sepenuhnya menyadari, jika saat ini dia terus bertarung, maka dia tidaklah memiliki peluang untuk mengalahkan Tang San. Tang San terlihat seolah mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh Qian Rensu. Tinggalkanlah dunia yang kacau ini. Apa salahnya dengan hidup damai? Selama kamu meninggalkan kekaisaran Wuhun, aku tidak akan mempersulitmu. Suatu hari, jika kita bertemu di alam dewa, mungkin kamu bisa menjadi teman baikku. Tiba-tiba Qian Rensu tersenyum, perlahan menggelengkan kepalanya. Dia melihat Tang San dan berkata, "Tang San, aku akui kamu memanglah sangat kuat, layak menjadi pria yang aku pilih. Kamu adalah satu-satunya pria yang mampu menggerakkan hatiku. Mulai sekarang, aku tidak akan melarikan diri lagi. Aku akan menghadapi segala sesuatu di antara kita. Bahkan jika aku tidak mau mengakuinya, mental ilahiku memanglah berbeda denganmu. Tapi jangan lupa, kita berdua adalah dewa. Meski kekuatanku saat ini berada di bawahmu, tapi itu tidak berarti aku tidak bisa menyeretmu mati bersamaku. Kakekku telah meninggal, aku juga tidak memiliki keluarga. Apa gunanya kekaisaran Wuhun? Saat ini aku tidak memperdulikannya. Pertempuran hari ini berakhir sampai di sini. Tapi ingat, lain kali jika kita bertemu, aku pasti akan membawamu mati bersamaku. Bukankah kamu barusan bilang ingin menjadi sahabatku di alam dewa? Selamat tinggal untuk sekarang, kekasihku." Setelah mengucapkan hal ini, tubuh Qian Rensu melesat ke langit, dan hanya hitungan detik dia menghilang dari hadapan Tang San di balik cakrawala. Memegang Trisula Dewa Laut, ekspresi Tang San tiba-tiba berubah menjadi sangat serius. Qian Rensu tidak menakutkan, dia juga tidak peduli dengan dewa malaikat. Tapi seorang dewa yang siap memberikan hidup untuk membunuhnya masihlah menjadi ancaman yang nyata. Nah guys, gimana? Jelas nggak alur cerita versi novel yang Mimin berikan? Jelas kan? Oke lah, sampai di sini dulu pembahasan versi novel kali ini. Di spoiler novel nantinya kita bakalan bahas gimana Tang San dan rekan-rekannya kembali ke medan perang untuk membantu pihak Tiando. Oke lah, sampai di sini dulu. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Nyalain juga tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan updatean video-video terbarunya. Di sini Frank pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. And bye-bye. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And where I'll go in life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more.
I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year